Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru dengar satu orang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. wah ini Pak Assalamualaikum Nazarudin pasti pernah ke kantor nih. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Eh, Selamat datang di Zoominar, para peserta, para undangan Zoominar Titik Terang Kreatif malam ini ya. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita aturkan sholawat dan junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Oke, teman-teman semuanya, sesuai dengan undangan dari grup masing-masing, ada pembahasan yang mungkin sebenarnya sudah legend ya, sudah lama tapi sudah kita jarang lagi bahas ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Yaitu tentang website program kita, website web Kepung Pasar ya, web Kepung Pasar atau bahasa kerennya dominasi Google ya. Eh, kita santai aja, teman-teman juga yang punya usaha atau yang punya produk atau jasa, nanti kita bisa bahas sekalian ya, kita bisa analisa sekalian ya. Boleh, kira-kira yang sudah absen ini atau yang belum, siapa di sini yang punya usaha sudah jalan produk atau jenis usaha? Kita mau lihat nanti sekaligus kita mau analisa. Sambil izin teman-teman saya present ke ini ya. Boleh teman-teman yang sudah punya produk, boleh sekalian promosi dan juga sekalian nanti kami analisa. Siapa di sini yang sudah pernah mendengar program kita web Kepung Pasar atau dominasi? Boleh di kolom chat teman-teman. Siapa yang sudah pernah tahu? Oke, izin sambil presentasi ya. Oke, website Kepung Pasar. Coba kita lihat di kolom chat ya, teman-teman. Sudah ada belum yang saya usaha mesin Horeca. Oke nih, bagus nih. Mesin Horeca baru bermain di toko hijau dengan nama toko Ramadan. Mesin Horeca-nya seperti apa, Pak? Apa mesin kopi? Mesin kopi atau apa nih? Mesin Horeca. Mesin kopi atau mesin apa, Pak? Saya kasih contoh sekarang teman-teman ya untuk bagaimana Kepung Pasar itu. Kita langsung kasih contoh ya. Oke, izin. Masih terlihat, Pak, screen saya, teman-teman? Masih ya? Jadi, bayangkan ya, teman-teman semuanya. Masih tampil ya? Masih. Oke, kita buka Google. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita semua tahu ya, calon customer atau Bapak Ibu semua, teman-teman, mencari sesuatu produk atau jasa ya, yang diinginkan, yang dibutuhkan, hampir 90% lebih kita selalu mencarinya di Google. Ya, nanti kita coba ya mesin Horeca ya. Misal di sini salah satu saya kasih contoh dulu salah satu customer kami ya, dia las gitu ya. Kita mau misalkan teman-teman di sini di rumahnya atau di tokonya ingin membutuhkan bengkel las gitu ya, atau pengen cari jasa las buat pagar atau apa. Misalnya ini contoh ya salah satu customer kami jasa las panggilan Cikarang. Oke teman-teman, case di sini
eh, mungkin di area di Cikarang ya, anggaplah saya di area Cikarang ingin membutuhkan jasa panggilan las ya, di jas nih jasa panggilan las di Cikarang. Entah untuk bikin eh, apa namanya, bikin pintu, pagar dan lain-lainnya atau merenovasi ya. Kita lihat hasilnya di sini banyak sekali tentunya website-website, entah website sendiri atau website kompetitor, kebanyakan pasti website kompetitor ya, apalagi teman-teman yang belum punya website ya. Nah, ini distributor Rezeki Bis ID Jasa Las Panggilan di Telaga Asih ini punya customer tersebut ya. Bengkel Las Cikarang, oh ini bukan. Ini satu lagi nih, Bangun Jiwa Bis ID Jasa Bengkel Las Panggilan ini juga si customer tersebut yang punya ya. Terus teman-teman yang sudah tahu Dongkrak Bisnis salah satu portal umum kita, ini ada yang posting customer ini tentang tentang jasa las panggilan tersebut ini juga muncul ya. Dongkrak UMKM juga muncul ya. Distributor rezeki yang tadi dia ada dua nih muncul di jasa las panggilan di Jaya Mukti. Kita lihat lagi, ini juga nih Fasa terima panggilan jas ini si customer tersebut punya. Dongkrak UMKM ini juga nih ada dua. Jadi domain domain tersebut dia bisa muncul dua atau lebih dari tiga ya di dalam satu halaman. Kita cek lagi di halaman kedua. Kita cek lagi di halaman kedua, teman-teman ya. Ada lagi nih. Berkah tadi ini kalau nggak salah udah tiga di Denongol ya. Jasa las panggilan di Cikarang. Bengkel las Cikarang, oh ini bukan ya. Ini juga punya customer kami ya. Ini juga punya customer kami ya. Bayangkan teman-teman semua produk atau jasa Bapak Ibu dicari oleh calon customernya itu bisa muncul tidak hanya di halaman satu, bahkan bisa di halaman dua atau di halaman tiga. Teman-teman sudah paham mungkin ya, atau sudah tahu yang sering ikut Zoom atau yang belum tentang SEO. SEO bagaimana mengoptimasi website yang kita miliki, website yang kita buat agar bisa masuk halaman depan Google. Bagus kalau teman-teman itu bisa muncul di halaman depan Google, tapi kalau hanya satu website itu kurang ya. Karena ibarat kalau cuma satu website saja, teman-teman ini masih berkompetisi nih dengan 9 atau 10 website lainnya. Ya, bayangkan kalau kita bisa lebih dari satu, berarti kan kita bisa mendominasi di pencarian di halaman satu, di halaman dua, seperti itu ya. Nah, tadi ini anggaplah kita ada 5 di sini. Berarti sama juga dengan 5 website ini kita menciptakan, membuat kompetitor sendiri. Kebayang nggak teman-teman ya? 5 di sini tuh kan kita-kita semua nih, lo lagi istilahnya ya. Itu seperti kita membuat kompetitor sendiri di limanya tersebut. Atau juga bisa dibilang kalau kita muncul 5 atau 6 di sini, sama saja kita menyingkirkan 5 kompetitor kita. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi saatnya sekarang ini adalah dominasi. Jangankan di online, di offline pun banyak sekali contoh-contoh yang dominasi ya. Ada satu toko, satu lantai, toko handphone itu di salah satu mall dia punya punya dua atau tiga toko. Saya juga pernah ngebahas dulu ada satu apa? Ada satu mall, salah satu pengusaha dia punya toko laptop di situ. Bayangkan dia ada tujuh teman-teman. Untuk apa? Buat sebanyak itu di satu lantai, pasti dia sudah perhitungkan ya, pasti dia sudah perhitungkan. Tapi secara logis adalah supaya mereka bisa menerima customer dari arah manapun itu offline. Kalau online berarti teman-teman membuka peluang teman-teman itu lebih besar untuk mendapatkan calon customer. Kenapa? Karena ini kita punya, ini kita punya gitu kan. Jadi peluang kita untuk diklik calon customer itu lebih besar, lebih banyak ya. Teman-teman ya, sampai sini sudah sebenarnya sudah hampir jelas sekali ya, sudah clear sekali yaitu goal tentang Kepung Pasar, tentang web Kepung Pasar. Tapi mari kita bedah lagi ya teman-teman, website Kepung Pasar. Nanti di tengah jalan sambil ada yang bertanya boleh ya, open mic aja.
Jadi teman-teman semua di online ya di Google khususnya website ya kita ada namakan customer journey. Berjalan, bagaimana sih journey atau perjalanan customer di website itu di apa di Google itu ya di browsing itu. Jadi kita buat website teman-temannya itu agar para calon customer kita itu bisa melihat, bisa menemukan kita di browsing ya. Jadi target pertama kita membuat website itu supaya kita itu muncul. Ini yang dinamakan impresi. Paling tidak muncul. Sebelum muncul sebenarnya di sini ada namanya terindeks. Jadi kalau kita sudah punya website, kita bikin website, itu kita daftarkan di Google agar terindeks. Setelah terindeks, dia akan bagaimana supaya dia bisa muncul ya, impresi, muncul sebanyak-banyaknya. Setelah dia muncul, tentu yang kita inginkan adalah bagaimana website kita itu bisa diklik oleh calon customer kita sebanyak-banyaknya sehingga membuat traffic yang banyak. Itu ada caranya juga ya. Salah satunya adalah tentu dengan konten atau penawaran yang bagus. Contohnya tadi misalkan si siapa panggilan las tersebut dia kasih ada penawaran macam-macam ya, bisa ada harga spesial, diskon gitu ya, macam-macam lah. Intinya di situ ada penawaran di meta deskripsi ya. Sehingga kalau klik banyak kita akan mendapatkan traffic yang banyak. Website kalau kita mendapatkan traffic yang banyak itu website kita akan semakin bagus. Dari klik tentunya itu dinamakan leads ya, bila mana dia buka website kita, dia baca penawarannya, dia lihat gambarnya dan dia cocok ini yang dia butuhkan, tentu akan masuk ke CTA ya. Di situ ada WA atau email, anggaplah WA yang paling umumnya itu dinamakan leads. Ya, leads masuk ke WA kita ya atau ke email kita teman-teman ya. Itulah dinamakan leads atau prospek sehingga prospek itu tentunya akan berpotensi kita jadikan menjadi closing atau sales ya. Jadi PKP itu langkah yang dilakukan tadi meningkatkan impresi ya, bagaimana supaya muncul, meningkatkan traffic sehingga akan meningkatkan memperbanyak lead atau prospek. Bagaimana caranya, teman-teman? Yaitu dengan simpel aja, dengan membuat banyak website ya dan setiap website itu memperbanyak keyword ya. Untuk apa? Kita buat ratusan kata kunci ya atau keyword sehingga kata kunci apa itu yang berhubungan dengan kita itu kita berpotensi ditemukan oleh calon customer. Contoh tadi jasa las panggilan bisa aja jasa las panggilan murah gitu ya. Atau kalau dia marketnya di seluruh Kabupaten Bekasi, impactnya main per area jasa las panggilan di Bekasi, jasa las panggilan di Mustika Jaya atau di Cikarang begitu ya. Itu yang dinamakan kata kunci banyak. Kata kunci banyak itu di akhirnya juga bisa memperbanyak nama-nama kota, bahkan kalau kita mau lebih spesifik itu di nama kecamatan, pakai kecamatan ya. Misalkan kita target market kita di Jakarta, di setiap di setiap area Jakarta, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan market, kita main kecamatan ya. Tebet, Pancoran ya seperti itu kurang lebih. Mungkin yang sudah banyak belajar tentang kata kunci di sini lebih paham ya. Oke, jadi teman-teman semua, eh, apa sih manfaat kegunaan ya sehingga kita tuh harus menjadi dominan dalam pencarian Google ya, termasuk poin tambahan tentang bagaimana menciptakan kompetitor sendiri, yaitu tentunya tadi sudah saya jelaskan itu meningkatkan traffic ya, traffic organik. Jadi bukan traffic organik itu yang pure ya, yang murni bukan robot ya. Jadi situs yang muncul di peringkat atas Google itu cenderung mendapatkan klik lebih banyak. Kalau kita tampil di halaman depan ya, tentu kita akan condong mendapatkan klik lebih banyak. Dengan dominasi, Anda bisa memastikan web Anda menjadi pilihan utama. Betul ya, kalau kita banyak di situ, tentunya berpotensi menjadi pilihan utama dari calon customer kita. Ya, lalu kedua, mengurangi ketergantungan pada iklan berbayar. Nah, itu kan ada Google Ads ya, teman-teman semuanya ya. Teman-teman kalau memang memiliki budget, bagus ya,
Karena itu secara instan bisa langsung masuk ke halaman depan Google. Ya, dia pay per click, dia bayar, itu dia otomatis dia akan tampil di halaman muka ya. Jadi, nah itu kalau memang ada budget. Tapi kalau kita budgetnya pas-pasan ya kita baru buka usaha ya, misalkan kalau contoh Google Ads katakanlah 50.000 per hari kita budget ya. Katakanlah sebulan kita pasang 20 hari aja, ya itu 1 juta per tahun berarti sekitar 12 juta ya. Itu kalau memang kita sudah punya budget marketing monggo. Tapi kalau kita hanya bayar budgetnya pas-pasan, lebih baik kita buat yang organik ya. Contohnya website kan murah hanya 500.000, hanya 1 juta itu per tahun. Sudah jelas ininya ya, sudah jelas budgetnya. Tinggal memang bedanya dia tidak instan. Dia organik ya, ke pasar atau website itu secara SEO itu organik, tidak instan. Tapi ada bedanya lagi teman-teman ya. Kalau berbayar bagus, dia cepat instan naiknya. Tapi kalau Bapak Ibu semua sudah habis budgetnya, website akan turun. Ya, turun, hilang entah kemana. Tapi kalau organik, kalau secara organik, web itu semakin lama, semakin umur, semakin bagus. Ya. Lalu eh, manfaat yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Kenapa? Karena kecenderungan web yang berada di halaman muka itu ya itu relevan dan terpercaya. Hal ini tentunya akan membangun citra positif ya di mata calon customer. Ini juga yang dibutuhkan kan Bapak Ibu yaitu untuk trust. Apalagi kalau kita punya beberapa website itu sudah terlihat bahwasanya memang kita serius untuk menjual menawarkan produk itu, produk kita. Lalu meningkatkan konversi dengan kata kunci yang tertarget yang tepat ya dan dominasi memastikan Anda menarik audiens yang relevan sehingga peluang konversi menjadi sales, menjadi closing, menjadi pelanggan itu lebih besar ya itu tentunya akan meningkatkan konversi. Jadi katakanlah dari klik traffic 20, closing 10 itu alhamdulillah ya bisa 50% konversinya teman-teman ya. Lalu keunggulan kompetitif itu maksudnya apa? Jadi saat mendominasi hasil pencarian, kompetitor akan kesulitan nih menyaingi Anda di ini ya di Google ya. Kita bicara Google di sini ya. Di pasar digital lah. Karena kita mendominasi di sana ada, di sini ada, di halaman satu ada, kita di halaman dua ada. Berarti kompetitor akan kesulitan menyaingi kita ya. Ini memberikan keuntungan strategis dan memungkinkan Anda untuk memimpin di industri ini ya, di apa namanya di produk di usaha jenis usaha Bapak ya, jenis usaha yang sama. Lalu, nah tadi yang sudah sedikit saya singgung menciptakan kompetitor sendiri. Jadi bayangkan ada 5 website kita di halaman satu, ada dua di halaman dua, misalkan ya. Berarti kan kita seperti menciptakan kompetitor sendiri ya. Seperti kita menciptakan kompetitor sendiri dan menyingkirkan kompetitor kita yang lainnya. Ya, ini ada beberapa contoh, ini banyak sekali. Nanti saya kasih lihat contoh-contoh yang lain ya, teman-teman semuanya. Ini tadi tentang las ya, ini ada customer kita dia jasanya berupa bekam ya. Dia bikin banyak sekali, dia bikin banyak ada beberapa website. Kalau nggak salah ini ada 50 website ini ya. Jadi dia masuk sampai 4. Oke. Nah, ini biasanya yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. Harganya mahal nggak sih 10 website itu? Bayangkan biasanya kan 500.000, paling murah berapa? Ada yang 1 juta satu website ya. Eh, Bayangkan kalau misalkan 500.000 aja, 10 website berarti 5 juta ya. Sayang kalau kita baru buka usaha, 5 juta itu cukup berat ya. Lebih baik sebagian kita bikin website, dengan dana itu sebagian kita bisa bikin apa budget iklan ya. Nah, tentu 10 web ini berbayar ya, teman-teman semuanya, tapi sangat terjangkau sekali ya. Kita ada pilihan yang kita rekomendasi ini kita ada 10 web ya dengan harga khusus 2 juta. Berarti berapa? Hanya 200.000 per web ya. Hanya 200.000 saja ya. Ini sangat ini sekali sangat terjangkau sekali untuk orang-orang yang baru buka usaha
Dan ini sudah termasuk domain, sudah termasuk hosting, sudah dipostingkan ya teman-temannya. Terus bonus dari 10 ini, oh ya domainnya dia bisa ID. Bisa ID itu bagus kok ya, bagus untuk secara SEO. Tapi teman-teman nanti dari 10 itu satu kita kasih yang .com ya supaya lebih bagus, prestis ya .com. Nah, kalau teman-teman produk atau usahanya kompetisinya sangat dahsyat gitu ya, lebih gila lagi kompetisinya, marketnya memang besar. Contoh nih ya, seperti umroh ya, market kuenya itu memang sangat besar sekali ya, berapa puluh juta market gitu ya selama setahun. Tapi kompetitornya juga sangat besar. Nah, banyak sekali calon-calon customer kita kalau dia pengen total dominasi, dia tidak hanya 10, dia bisa bikin lebih dari 10, ada 50, ada 100. Wow, untuk apa bikin 50 atau 100 ini worth it nggak sih? Sangat worth it. Karena harga juga terjangkau dan memang ini goalnya adalah total dominasi. Oke, dari harga tadi, kita berani ya teman-teman di sini untuk bisa memberikan garansi uang kembali. Jadi kalau teman-teman 1 tahun, oh bukan uang kembali deh, jadi selama kita kerjasama, yaitu 1 tahun, kalau tidak ada lead, nanti gratis perpanjangan berikutnya. Ya, 1 tahun berikutnya yang harusnya harganya sama, nanti perpanjangan berikutnya itu gratis. Kita jadi di sini insya Allah bisa menjamin teman-teman semua bisa mendapatkan leads atau prospek dari website tersebut. Kurang lebih ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu kita santai aja. Sambil yang mau dibedah tadi ya siapa ya? Di produk usahanya. Seberapa pentingkah website itu tadi mungkin sudah jelas panjang lebar, sudah paham ya Pak Imam ya. Tidak hanya penting, bahkan harus dominasi. Bapak produknya apa mungkin bisa lebih spesifik. Ibarat ada calon customer mau cari ya, dan kita tahu pencarian itu 90% orang Indonesia itu di Google. Kalau kalau calon customer cari, kita harus ada, kita harus muncul, bahkan harus banyak. Oke, mungkin dari panjang lebar Pak Imam sudah lebih paham tadi ya. Ini Rasya tadi ya, Arsya. Rental mobil, rental mobil apalagi nih Pak ya, rental mobil di kota mana nih Pak Rasya? Websitenya tapi kurang bagus, tidak muncul di halaman pertama. Ya, tidak muncul di halaman itu udah riset kata kuncinya harus benar ya, kata kunci risetnya harus benar. Sebenarnya faktor yang paling utama sih riset kata kunci plus pastinya rental mobil ini berdarah-darah kompetisinya ya Pak Rasya ya. Jadi kalau saran kami adalah kata kuncinya harus tepat, dan saran kami tentunya website kita ini kita, oh ya tadi saya belum ceritakan ya teman-teman ya. Kita di sini mendevelop website kita sendiri, namanya WSP, Web SEO Practice ya. Web SEO Practice dari namanya aja sudah SEO friendly banget. Jadi memang kita buat, kita program ya website WSP itu SEO friendly. Insya Allah cepat untuk program SEO-nya. Oh, apalagi Jogja Pak ya, kota wisata, rental mobil. Kemarin baru saya closing yaitu rental mobil untuk di Bandung. Saya riset itu memang pencarian, kita lihat di sini ya, pencarian rental Jogja. Kita lihat di sini, sewa mobil, anggaplah kata panjang ya, kata kunci panjang yang murah di Jogja. Orang biasa, orang kita ya pasti mau cari yang kata murah ini sangat umum ya. Pengen tahu, pengen cari sewa mobil yang murah di Jogja itu seperti apa. Kita lihat kompetisinya 5 juta ya Pak ya. Kompetisinya 5 juta, makanya tadi saya sebut berdarah-darah. Ini ada link kompetitor dengan kata kunci yang sama itu ada sekitar 5 juta. Bayangkan Bapak harus berdarah-darah sampai masuk ke halaman depan sini ya. Tapi insya Allah dengan WSP, dengan paket kepung pasar ya kita yang SEO friendly itu bisa ya, bisa menyaingi dan bisa mendominasi.
Makanya kita lihat di sini kata kunci ini, Pak, ada tiga, Pak, yang sponsor. Sponsor itu maksudnya beriklan ya. Ada tiga. Ini paling atas, paling bawah ada juga nggak? Biasanya ada juga. Biasanya cuma satu yang ini ya, yang Google Ads yang beriklan cuma satu. Ini tiga, Pak. Google membuka tiga karena memang persaingannya sangat besar. Tadi yang Horeca ya, yang Horeca coba kita lihat ya. Sebuah kebutuhan tak usaha hotel, resto, kafe, semua kebutuhan untuk usaha hotel. Oh, semua usaha, misalnya kopi gitu Pak ya. Usaha mesin Horeca, kebutuhan untuk usaha hotel. Iya betul Pak. Misalkan mesin kopi, coba kita lihat Pak. Sewa atau jual Pak? Anggaplah sewa ya Pak ya. Biasanya restoran tuh sewa ya. Enggak, kalau saya jual putus, Pak. Jual ya. Misalkan saya mau buka hotel atau saya mau buka kafe. Saya mau cari nih, jual mesin kopi. Ini biasanya lebih bagus main spesifik merek, Pak. Terus merek apa, Pak, biasanya, Pak? Jual mesin kopi di Bapak di daerah mana? Market, market area di mana, Pak? Maaf. Kalau untuk toko saya Bekasi, Pak. Oke, market bisa di Jabodetabek lah, Pak ya. Iya, betul, Pak. Kita lihat pasangan Jakarta pasti banyak. Jual mesin kopi di Jakarta. Tapi, oh ya, saran kami teman-teman ya, jangan hanya sekedar bermain, berkutat di kata kunci pendek. Jual mesin kopi. Jual mesin kopi itu tidak tidak ngejual banget ya, tidak ngejual banget. Bisa saja nanti berita yang keluar. Lebih baik syarat kami adalah kata kunci panjang. Contoh jual mesin kopi ini kalau perlu merek Pak. Jual mesin kopi apa ya kalau nggak salah ya merek yang paling terkenal ya di Jakarta itu lebih spesifik, lebih lebih tertarget. Coba kita lihat jual mesin kopi Jakarta ini ada sekitar wow 8 juta ya Pak ya link kompetitor. 8 juta link kompetitor. Jual mesin kopi terlengkap murah. Dan memang kalau saya bilang mesin kopi apa ya atau untuk Horeca tadi produk apa lagi ya rental. Jadi kita teman-teman ada suatu produk atau jasa yang dia tidak cocok untuk di Google. Google itu adalah suatu di mana jenis usaha bapak, ibu yang memang dicari ya, yang dicari. Tadi contohnya rental mobil itu dicari, ya. Mesin Horeca itu dicari. Jadi itu istilahnya memang bagus Google banget, ya, Google banget. Nah makanya dari itu Bapak Ibu semuanya websitenya, tokonya di online harus unggul ya di Google ya, harus tampil banyak di Google, dominasi. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan, monggo. Oke, izin keluar Bu Juni, monggo Bu Juni. Oke, teman-teman semua yang mungkin baru di sini, Pak Muklis, terus Pak siapa lagi tadi, Pak Rasya. Mau nggak Pak dibuatin Pak website Kepung Pasar? Tujuannya, goalnya jelas untuk persaingan bapak-bapak tadi itu besar banget berdarah-darah. Jadi menurut kami wajib harus ada web Kepung Pasarnya nih Pak. Ya, tadi harga tadi kan tadi sesuai janji kita ya di para peserta ini ada promo atau harga khusus itu bisa 2 kali bayar Pak. 2 juta tadi bisa 2 kali bayar ya. Atau ada juga harga khusus ya. Harga khusus nanti bisa ditanyakan sama yang mengundang, sales kami yang mengundang. Tadi Bapak Ibu semua itu dirayu semua mereka teman-teman pasti akan memberikan Bapak Ibu harga yang khusus spesial bila order malam ini ya. Bila order malam ini. Oke, saya akan tampilkan sales ada yang di sini nggak tadi ada Mbak Ririn minta nomor-nomor WA-nya boleh? Oke, Mbak Ririn. Nah, itu ya. Teman-teman yang tadi diundang misalkan dari siapa tadi ada Ririn, ada Nanda, ada Septia.
bisa hubungi ke tim CS kita, tim sales kita. Itu ada harga khusus lagi, ada harga khusus lagi, ya. Kalau tawaran kami tadi yang 2 juta, tadi bisa ada diskon 500.000. Ya, silakan Bapak Ibu bisa pilih mau cara 2 kali bayar atau diskon besar sampai 50%. Monggo bisa menghubungi untuk ke tim sales kami ya. Harga sangat terjangkau dan harga bisa dibicarakan, diskusikan. Silakan menghubungi ke teman-teman sales kami ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, Izin tanya Pak. Monggo Pak Rasya ya. Yang rental tadi Pak Rasya ya. ya Pak boleh lihat contoh desain webnya? Oke, misalkan seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Desain ya teman-temannya desain. WSP ini kita bisa bentuk dengan apapun. Pak Rasya, boleh tahu kenapa menanyakan desain, Pak? Soalnya pengen desain yang bagus mana Pak? Belum muncul desainnya. Ini? Enggak Oh, sebentar. Bapak lebih cenderung desain atau mendapatkan prospek, Pak, yang banyak? Sebenarnya dua-duanya soalnya website saya yang lama tuh desainnya kayak cuma apa ya? Kurang rapi gitu loh, kayak banyak kata-katanya kayak ya kurang jadul desainnya. Oke, Pak. Saya kasih tahu, Pak ya. Jadi kita sudah lama di ini, Pak ya. Sudah lama di bidang website ya. Cenderung orang kita itu simple, Pak. Dia mau cari rental, dia ngelihat gambarnya ada rental Innova, dia mau cari nomornya mana ya. Simple, Pak. Sesimpel itu. Jadi kalau menurut saya nomor sekian, Pak, desain itu. Walaupun desain memang mendukung ya, Pak ya, desain itu mendukung. Di website kita juga bisa didesain sedemikian rupa, ya. Bisa didesain sedemikian rupa, ya, yang bagus. Namun saya di sini lebih mengedepankan bapak-bapak semua itu adalah yang paling butuh prospek leads, ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan leads yang banyak? Ya harus banyak impresi di Google dan harus dominan. Nanti dengan kata kunci yang tepat seperti itu. Kurang lebih seperti ini, Pak. Nanti ada fotonya, ada gambar di sini ya, rental mobilnya di sini ya, ada gambar mobil. Di sini keterangan. Nanti Bapak materinya juga singkat aja kok. Kami menyewakan Rasya Rental, kami menyewakan apa mobil terbaik ya dengan tahun baru, dengan tahun apa tahun-tahun yang masih baru dengan pilihan Innova misalkan di sini ya atau ada Alphard seperti itu. Kalau untuk daya tarik sendiri dari jasa ini yang menonjol apa Pak? Untuk di website kita Kita bisa, nah ini atau Pak, main testimoni atau gimana tuh Pak? testimoni jelas orang yang pertama secure ya Pak ya, kita secure, secure, terus di 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 mana? Nanti di website kita tuh Bapak harus ada penawaran. Misalkan nih Pak ya, misalkan nih rental 2 hari gratis 1 hari, itu pasti orang berbondong-bondong Pak. Tapi Bapak kan pastinya nggak mau rugi ya, Bapak sudah perhitungkan tuh. Nanti kalau 3 hari dia bayar 2 hari berapa sih harganya yang tepat gitu ya? Ini contoh ya Pak ya, sebagai contoh ya. Kebanyakan kan orang liburan di Jogja katakanlah 3 hari ya. Itu dengan bahasa di meta deskripsi seperti ini Pak. Sebentar ya. Masih tertampil ya Pak ya ini saya ya. Tadi rental mobil di Jogja. Sebelum mereka masuk website, Pak, sudah tampil, Pak? Masih tampil ya screen saya ya? Ini, Pak. Ini yang dinamakan meta deskripsi. Jadi sebelum mereka klik, mereka akan baca dulu, Pak, di sini.
Ini ada tulisan 50% ini bagus. Wow, berarti bayangkan mereka biasanya mungkin katakanlah harga harga sewa 400.000, berarti kan kalau 5% cuma 200.000, ya kan? Cuma 200.000. Atau langsung Mbak dengan harga, bayangkan dengan harga yang dengan mobil 2025, tapi harganya 175. Ini wow banget nggak Pak? Ya kan setahu saya kan harga 400, 500 ya. Seperti itu. Jadi saran kami adalah meta deskripsi atau penawaran Bapak yang istilahnya tidak tertolak lah. Penawaran yang tidak tertolak. Tadi hanya sekedar contoh, rent sewa 3 hari, bayar hanya 2 hari. Tapi Bapak sudah perhitungkan tuh harganya ya. Kurang lebih seperti itu Pak Rasya. Yang lain silakan. Pak Rasya tadi ini ya, menyimak ya Pak. Izin tanya Pak, saya Muklis. Tadi Pak Muklis ya? Pak Muklis apa Pak Rasya sih? Pak Rasya tadi Pak. Oke, kok suaranya mirip. Oke Pak Muklis lanjut Pak. Gini Pak, kan saya ini kan bergerak di bidang horeca ya, dengan Oh yang tadi berbagai mereka. macam Oke. ya, puluhan produk. Nah, Ya, saran dari Bapak kira-kira yang bagus untuk menarik calon atau apa ya namanya ya, calon minat, customer. untuk menarik minat customer biar masuk ke perangkap kita gitu Pak. Kira-kira Ya, keywordnya atau saran yang bagus gimana ya Pak? ya, tadi sebenarnya pertanyaan hampir sama ya. Di meta deskripsi itu ada suatu penawaran. Tapi kalau diurut-urut, ya Pak, diurut-urut bagaimana Bapak, kan Bapak punya produk banyak tuh, mesin kopi, ada Kulkas, piring, ada freezer, gelas, gitu ya. iya betul Untuk Pak. untuk Horeca lah, untuk kitchen, untuk alat-alat kitchen itu jadi Bapak bisa menampilkan nanti semua foto atau di list semua produknya, kalau bisa one stop one stop shopping for Horeca, katakanlah seperti itu. Jadi Bapak harus memainkan kata kunci yang spesifik tadi, Pak. Mainkan semua jenis produk-produk yang berhubungan yang Bapak punya yang berhubungan dengan Horeca itu main kata kuncinya harus semua. Sehingga peluang kita orang mau cari apa kek tentang Horeca, tentang alat-alat untuk Horeca itu Bapak bisa ditemukan, ya, bisa ditemukan di situ. Terus setelah tadi riset kata kunci yang tepat, Bapak target area mana, Pak? Misalkan Jabodetabek. Tetap nanti kata kuncinya harus mainkan spesifik Jabodetabek, kalau perlu spesifik kecamatan. Ya, ini kata kunci ini benar-benar kunci, Pak. Kata kunci ini benar-benar kunci bagaimana website kita nanti mudah ditemukan oleh para calon customer. Kedua tadi, kedua tadi saya tampilkan di sini tadi ya. Sehingga kata kunci yang tepat itu kan Bapak akan impresinya akan lebih banyak ya. Nah, bagaimana supaya mendapatkan klik atau traffic lebih banyak tadi saya sedikit perlihatkan di penawaran di meta deskripsi harus menarik ya kan. Teman orang kita sih sebenarnya paling mudah itu adalah diskon besar ya. Kalau ada tulisan diskon 50% sampai 70%, itu pasti mereka akan klik, wow, ini Horeca diskon sampai 70%, ya kan? Bapak kan bisa saja buat 70%, tapi dengan harga yang memang sudah dihitung lah ya. Sudah dihitung. Bapak yang punya senjata promo, monggo promo segila apapun Bapak bisa tampilkan di meta deskripsi itu. Seperti itu sehingga bisa mengejar traffic. Seperti itu, Pak. Bisa juga Untuk kalau untuk testimoni itu dari kita atau dari pihak jasa yang menyediakan ya Pak? testimoni kan Bapak testimoni kan customernya dari Pak Muklis ya kan? Customernya Pak Muklis, Bapak Bapak bisa tampilkan di webnya tersebut. Enggak, gini Pak, maksud saya tadi kan saya Maksudnya lihat ada testimoni dari Baim Wong kayak gitu-gitu Pak, kayak dari influencer, itu apa dari jasanya yang menyediakan atau kita yang menyediakan sendiri oke, Pak? kalau saran kami adalah buatlah testimoni yang original, Pak, ya. Kalaupun mereka memang dari influencer itu dibayar dan mereka pasti dibayar ya, tapi mereka betul-betul real experience,
itu boleh, ya. Itu sudah hal biasa. Asalkan itu memang ada kontrak kerjasama ya Pak ya. Si Baim atau si A, si artis ini experience di berbelanja di tempat Bapak ya kan itu sudah hal biasa. Misalkan ada suatu hotel atau suatu kafe dia mengundang influencer, dia makanannya dia enak, itu sangat bisa tampilkan Pak. Raja Saudi makan di kafe tersebut, ya kan itu bisa ditampilkan seperti itu. Itu lebih bagus lagi. Oke, berarti Bapak cuma menyediakan wadah doang ya, untuk isinya kita semua yang ngisi ya Pak? Oh iya, untuk materi konten itu tentu dari Bapak, dari partner kita ya. Kita adalah di sini yang membuat website tersebut ya materi tambahan sih bisa saja kita dapatkan gitu ya banyak ya dari ChatGPT atau lain-lain. Tapi di awal pasti kami minta materi mentahnya filenya itu dari Bapak. Seperti itu. Kalau untuk target bisa ke se-Indonesia kah atau cuman target Kalau tertentu doang? kalau Bapak tertarik, area mana aja Pak? Bisa se-Indonesia? Kalau saya pelanggan saya sih customer saya se-Indonesia sih Pak. Ada yang di Oke, se-Indonesia, Kalimantan, Sumatera. se-Indonesia kalau untuk Horeca anggaplah paling sih pasti kota-kota besar aja ya Pak ya. Kota-kota besar aja jarang main kota-kota kecil karena kan itu untuk hotel restoran pasti kota-kota besar. Jadi saran kami nanti Bapak main di kata kuncinya. Di kata kuncinya misalkan tadi jual mesin kopi di Surabaya, jual mesin kopi di Balikpapan itu bisa. Jadi target market itu nanti kita sesuaikan kata kunci itu kita sesuaikan dengan target market area. Seperti itu, Pak. Nah, untuk kata kuncinya kita dapat berapa banyak, Pak? Bisa ratusan, Pak. Nanti kita riset. Bisa ratusan lebih ya. Kata kunci panjang ya. Tadi jual mesin kopi apa, Betul. misalkan jual kopi apa yang bermerek di Bekasi gitu ya. Nanti kalau kalau Jabodetabek bisa main per kecamatan gitu ya, karena kadang orang juga pengen beli yang di wilayah yang terdekatnya dia, Pak. Seperti itu. Oke, baik, Pak. Oke, Pak Muklis yang lain? Pak Muklis, Pak siapa lagi tadi? Pak Rasya yang ini mau Pak kita bikinkan spesial malam ini Bapak bisa bayar dua kali, bisa dapat diskon besar, pokoknya spesial privilege untuk yang mau order peserta Zoom webinar malam ini. Ada lagi pertanyaan? Siapa ya Pak yang mau? Tapi bisa. Oke, Pak Rizky ada pertanyaan? Oke, teman-teman kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Jadi closing statement dari kami ya. Closing dari statement dari kami, saatnya dominasi. Produk Anda, jasa Anda saatnya harus mendominasi di pasar online ya, khususnya ini di Google ya. Sehingga Anda bisa peluangnya lebih besar mendapatkan calon customer ya, dan juga seperti menyediakan kompetitor sendiri. Oke, dari kami cukup seperti itu aja. Silakan Pak, menghubungi Pak, saya. Oke, silakan ada pertanyaan? itu kalau misal saya mau yang apa yang paket yang 10 web itu yang bonus.com ya, Ya. itu apa ada jaminan kalau misal apa garansi kalau misal enggak di halaman pertama soalnya ya itu. Garansi halaman pertama sebenarnya mudah, Pak. Sebenarnya mudah kalau halaman pertama itu. Tadi kalau Bapak nyimak, bahkan di sini kami memberikan garansi prospek. Bapak berharap mendapatkan leads kan ya? Iya.
Bila tidak ada leads atau prospek selama bekerja sama dengan kita, itu akan gratis biaya perpanjangan di tahun kedua. Gitu, teman-teman ya. Oke, oke. Siap. Mau silakan menghubungi teman-teman sales kita ya Pak ya, atau Bapak undangan dari siapa tadi? Saya Udah, juga ada beberapa ngundang ya, yang baru-baru. Pak, izin tanya lagi, Pak. Untuk biaya hosting dan lain-lain udah free ya, Pak? Sudah sudah inklusif Pak, sudah termasuk Pak Muklis. Jadi harga tersebut itu sudah terima beres banget ya. Sudah domain, sudah hosting, sudah dipostingkan seperti itu. Berarti kita cuma nyetor produk doang ya, Pak ya? Yes, betul. Tinggal kasih materi mentahnya aja Pak nanti, Pak Muklis. Enak ya Pak ya? Oke, tadi Pak Muklis diundang oleh siapa Pak? Atau tadi banyak juga saya undang ya dari Gak ada namanya, Pak. boleh. Silakan Pak di nomor ini nih Pak nih. Yang di kolom chat Bapak bisa nyimak ya. Di situ ada Kak Riri, Nanda, Septi, Kak Resa, Feby, Kak Tika ya. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Kalau tidak kita akhiri ya. Tadi closing statement kami adalah saatnya dominasi. Ya, Bapak, Ibu semuanya calon customernya besar, apalagi yang space marketnya besar, itu harus bisa mendominasi. Demikian kita bisa lanjut di WA ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam buat keluarga. Wabillahi taufik. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.